selamat pagi Om Dwi. Halo, selamat pagi Mas. Om, selama ini kan Om Dwi sukses lah ya untuk ngerawat cucak hijau sampai dari bahan sampai moncer. Itu resepnya gimana Om? Nah, ya kalau dibilang sukses sih bisa dibilang gitu sih Om, alhamdulillahnya. Sebenarnya kalau resep sih nggak ada, mungkin sama aja kayak perawat cucak hijau lainnya. Maksudnya yang penting kalau cucak hijau itu konsisten, dalam artian dia harus keluar rumah misalkan jam 6 ya harus jam 6 terus, dia mandi biasanya jam 7 ya jam 7 terus, dia selesai jemur jam 8 ya harus jam 8 dia sudah selesai jemur. Harus konsisten seperti itu untuk menjaga kestabilan birahinya sih Om. Itu sementara ini udah merawat berapa burung Om? Kalau sampai saat ini, sampai detik ini yang saya pegang itu ada 6 ekor cucak hijau di rumah, dalam satu ruangan. Itu nggak tarung terus Om? Ya kalau awal sih memang benar Mas, nanti kan cucak hijau baru itu pasti adaptasi dengan burung baru, apalagi suara baru itu dia pasti akan bongkar lagu terus, tapi nanti dia adaptasi sendiri, jadi seolah-olah tuh terbiasa, dia mengenal kalau itu sudah biasa di rumah, dia sudah biasa jemur bareng, itu nanti terbiasa sendiri sih Om gitu. Cuman memang awalnya nanti memang dia pasti akan bongkar lagu terus di rumah gitu. Kalau Om Dwi sendiri ini ikut timnya apa Om? Kalau saya kebetulan bikin sendiri ya, iseng sih Mas, namanya Astro Team Semarang, dan saya punya bos namanya Bos Diki. Itu dia yang ngasih burung saya untuk saya rawat sih gitu. Oh gitu, sampai 6 ekor ya untuk dirawat ya. Kebetulan sampai saat ini ada 6 ekor, karena kan cucak hijau itu ada proses nyulam. Nah, nyulam itu kan biasanya dia 2-3 bulan kan pasti nyulam. Nah, makanya saya ngerawat banyak itu biar bisa labran setiap hari, Mas. Jadi ada cadangannya gitu. Oh gitu, jadi untuk pelapis ya? Iya, betul, pelapis. Terus untuk harian gimana Om? Untuk maksudnya untuk vitamin atau apa gitu? Kalau harian sih yang seperti yang tadi saya jelaskan sih, kalau semua burung saya itu keluarnya bareng. Misalkan saya biasanya keluar itu setelah habis subuh sekitar setengah 6, saya keluarin bareng-bareng gitu, saya bersihin kotorannya dulu, setelah itu saya jemur. Lah, untuk proses mandinya sih saya bikin simple, maksudnya saya kasih cepuk semua, mau dia mandi mau enggak dia nanti menyesuaikan sendiri sih Om gitu. Nah, setelah nanti selesai jemur sekitar jam 7:30, jam 8 maksimal untuk cucak hijau di rumah saya itu, baru nanti saya angin-anginkan sebentar satu-satu, tapi tetap jemur dan angin-angin itu ada sekatnya, jadi mereka tidak melihat sih gitu, jadi cuma dengar suara aja, dia tetap tidak melihat biar menjaga faktornya sih Om gitu. Gitu. Terus untuk rawatan mau lomba gimana biasanya kalau dengan burung banyak kayak gitu? Ya kalau untuk burung banyak sih sebenarnya gampang sih Om. Sebenarnya kalau orang mikir ngerawat cucak hijau lebih dari satu itu bisa bikin drop mental atau bikin drop birahi atau naik birahi, sebenarnya enggak juga. Kalau menurut saya, sepengalaman saya itu enggak, karena saya kan harian pakai EcoTweet itu harian, saya pakai harian itu untuk menjaga dia stamina, karena kan dia di rumah sudah sering kedenger sesama cucak hijau, dia kan pasti staminanya beda nih sama cuman kita pelihara 1 ekor. Nah, nanti kalau untuk lomba saya pakainya Evo Strong. Ini Evo Strong tapi kalau efeknya yang biar langsung cespleng itu biasanya saya kasih ke jangkrik. Jadi ditetesin di jangkrik, nanti dikasih makan dia, itu biasanya paginya sebelum lomba. Misalkan kita mau berangkat lomba jam 11 siang, kita paginya habis jemur kita kasih Evo Strong ditetesin di jangkrik gitu. Nanti efeknya langsung kerasa, tapi jangan over juga ngasihnya. Jangan, misalkan hariannya jangkrik misalkan 3 ya dia kasih 3 ekor dikasih tetes ini gitu. Nanti efeknya lumayan sih Om, maksudnya untuk menjaga powernya di lapangan tuh bisa bersesi-sesi gitu. Oh gitu. Terus kalau misalnya nih, ini banyak kendala ya di bawah bongkar tapi di atas nggak mau bongkar, gimana Om ya? Kalau kayak gitu hampir kebanyakan cucak hijau mengalami masalah itu ya Om, karena kan biasanya cucak hijau itu pindah tempat, pindah lokasi, dia kan merasa teritorinya baru nih, dia merasa lawannya baru, nah dia itu pasti menunjukkan eksistensinya dia itu dengan bongkar lagu, dengan dia motor di bawah, misalkan saya bilang di bawah ya, itu pasti kayak gitu. Nah, caranya kita cari tempat yang agak nyaman, jauh dari suara cucak hijau lain. Kalau burung lain sih nggak apa-apa, misalnya kayak obet, nari, itu nggak apa-apa.
apa-apa, misalnya satu pedok itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai satu pedok dengan cicak hijau lainnya, karena kan otomatis dia terpancing birahi. Nah, satu cari tempat yang nyaman. Kedua, kita ini dulu apa namanya, buka kerodong dulu, biarkan dia nyaman, biarkan dia bunyi. Kalau dia udah nyaman, nanti satu atau dua sesi sebelum naik kita kasih lagi jangkrik. Boleh ditetesin Evostrong, boleh enggak, nah, tergantung kondisi si burung di lapangan nanti gitu. Nah, nanti kalau sudah kita lihat sebelum naik, kita apa namanya, kondisinya apakah sudah mau jegrip atau sudah mau istilahnya jangkrik di bawah, itu pasti gantang, pasti jalan kalau cicak hijau. Tapi kalau di bawah masih kayak gini, maksudnya santai, dia belum ada kayak insting tarung, ya kalau udah kayak gini udah alamat sih pasti kondangan gitu. Seperti itu. Itu satu burung dengan burung lainnya sama juga enggak? Kalau saya karakternya beda sih Ada yang kalau saya punya burung kebetulan ini itu dia sebenarnya kendalanya bukan sama cicak hijau. Maksudnya satu pedoknya bukan sama cicak hijau, tapi sama kacer kebetulan. Dia kalau dengar bunyi kacer, dia mau nyiul atau bunyi kacer bongkar di pedok, dia pasti akan birahi. Nah, makanya kan karakternya ini beda nih. Dia nggak mau satu pedok sama kacer. Tapi kalau dia satu pedok sama murai, dia pasti enak. Dia kayak di rumah saya juga pelihara murai. Jadi kalau di rumah dia sama murai, di lapangan dia sama murai, otomatis nanti biasanya sih gampang on di lapangan. Nah, karakter ini satu, ya belum yang 5 lainnya yang punya saya itu beda-beda lagi sih Terus untuk apa namanya, menstabilkan, jadi setelah lomba itu kan biasanya burung kan masih kencang ya bagian. Terus untuk menstabilkan biar dia misalnya down lagi atau tetap dengan fighternya, jadi besok bisa buat main lagi, itu gimana ya? Kalau habis main, misalkan habis latihan atau habis lomba, biasanya saya ganti buah mas metodenya. Jadi buahnya saya ganti, misalkan harian saya pakai pisang, setelah lomba saya pakainya tomat gitu. Kalau pakai pepaya itu menurut saya bisa menurunkan birahi, tapi efeknya kotorannya itu terlalu basah. Tapi kalau pakai tomat setengah aja, diganti setelah setelah kita pulang latihan atau pulang lomba, sore itu kita ganti atau malam itu kita ganti, besoknya kita ganti lagi ke pisang, dia birahinya sudah enak lagi. Dan untuk nyirengin sendiri udah lama main cicak hijau. Jadi untuk lomba, bukan untuk bukan untuk harian aja ya, tapi untuk lomba itu udah lama banget atau gimana? Ya saya kebetulan sih kalau main cicak hijau sekitar dari 2016-2015 ya Dulu juga nggak sengaja, maksudnya kan kakak saya tuh dulu juga punya cicak hijau, saya belajar dari kakak saya. Terus kebetulan kok malah cicak hijau ini cocok dengan karakter saya, maksudnya saya kan kerja juga. Jadi rawat cicak hijau itu jangan terlalu ibaratnya diprioritaskan. Mungkin beda dengan burung lain ya. Cicak hijau itu dibikin aja menuruti kegiatan kita. Misalkan kita berangkat jam 8, ya sudah selesai merawat dia itu sekitar jam 8 udah. Untuk prestasinya gimana Om? Udah kemana aja nih? Kalau yang kalau prestasi, kalau latihan sudah biasa. Tapi kalau yang ini yang nasional sih terakhir di anniversary Teledean di Bantang, ini kebetulan juara 1 di sesi kedua di tingkat 100, ini juara 1 langsung ditawar sama orang datang sih cuman saya telepon bos saya belum cocok ya. Nama burungnya apa Om? Kalau ini sniper. Oke, untuk selanjutnya jenengan biasanya main apa aja selain cicak hijau ini? Kalau saya fokusnya sebenarnya cicak hijau mas. Kalau kayak murai, lovebird, terus lainnya itu cuman yang saya kayak ibaratnya tuh saya bawa cicak hijau sekalian bawa murai, itu aja sih. Maksudnya bukan fokus saya, tapi kalau saya seneng cicak hijau gitu. Ya saya seneng burung lain, tapi saya lebih seneng cicak hijau. Pendapat jenengan tentang Evostrong itu apa ya? Kalau Evostrong sih ini produk dari Ebot, bagus sih mas. Saya bilang bagus kenapa? Karena dia kan rempah asli,
tidak mengandung obat, jadi efek sampingnya ke hal buruk di burung itu tidak ada, malah lebih ke bagusnya gitu. Gitu. Kalau ebotfitnya? Kalau ebotfit ini untuk harian bagus mas, hampir semua burung pakai ini sih, dari cucak hijau, murai, lovebird yang saya ternak pun pakai ini. Dia kan vitamin ya mas, vitamin itu dibutuhkan ke burung, apalagi cucak hijau dia hanya makan buah sama jangkrik, otomatis kan asupan vitaminnya kurang nih hariannya. Nah saya makanya pakai ebotfit untuk ditetesin ke air minum harian. Oh gitu. Oke, kalau gitu sementara informasinya ini dulu ya Om ya. Baik. Nanti saya tanya-tanya lagi kalau ada kendala-kendala lagi di lapangan. Siap Mas Julius. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Julius. Ebot strong, jos.